Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Indah Adhani. Dan di sini saya akan menjelaskan rangkuman materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 12 dalam mata kuliah Bahasa Inggris. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Pertemuan pertama yaitu noun. Definisi noun adalah suatu kata yang digunakan untuk menamai suatu objek, bisa berbentuk tunggal atau jamak. Fungsi noun adalah sebagai subjek kalimat, sebagai objek pelengkap, sebagai objek langsung dan tidak langsung, dan sebagai keterangan. Adapun macam-macam noun adalah 1. Countable atau kata benda yang dapat dihitung, seperti apple, book, and man. Yang kedua adalah uncountable atau kata benda yang tidak dapat dihitung, seperti sugar, salt, and water. Yang ketiga adalah proper noun atau kata benda yang menyebutkan nama daerah, seperti Yogyakarta and Jakarta. Yang keempat yaitu common noun atau kata benda yang penggolongannya umum, seperti shop dan market. Yang kelima yaitu abstract noun atau kata benda yang tidak bisa diamati oleh panca indera, seperti love and hate. Yang keenam yaitu concrete noun atau kata benda yang dapat diamati oleh panca indera, seperti book and school. Yang ketujuh yaitu collective noun atau kata benda yang terdiri dari nama kelompok, seperti class and team. Yang ke-8 yaitu compound noun atau kata benda yang berbentuk seperti vase sama dengan breakfast. Yang 9 yaitu material noun atau kata benda yang berasal dari alam, seperti gold and water. Yang ke-10 yaitu possessive noun atau kata benda yang menunjukkan kepunyaan, seperti man's ball and fish egg. Dan pertemuan kedua yaitu pronoun. Definisi pronoun adalah kata yang digunakan untuk menggantikan kata benda atau noun. Adapun macam-macam pronoun yaitu 1. Personal pronoun atau kata benda yang digunakan untuk menunjukkan orang, benda, atau hal spesifik lainnya. Contoh, she is a beautiful girl. 2. Demonstrative pronoun atau kata ganti yang digunakan untuk menunjukkan benda. Contoh, this is my book. Yang ketiga yaitu relative pronoun atau kata ganti yang digunakan untuk menjelaskan kata benda. Contoh, I met a woman that has 10 children. Dan pertemuan ketiga yaitu adverb. Definisi adverb adalah kata yang dipakai untuk menerangkan bagaimana sebuah aktivitas terjadi untuk menerangkan verb, adjective, atau adverb yang lain. Macam-macam adverb adalah 1. Adverb of time digunakan untuk menyatakan kapan terjadinya, seperti yesterday, now, tomorrow, today, then, since, last night, and average. Contoh, Nico will go to Semarang. Yang kedua, adverb of place digunakan untuk menyatakan di mana terjadinya, seperti here, there, below, above, outside, in, at, etc. Contoh, I am studying adverb on YouTube. Yang ketiga, adverb of manner digunakan untuk menyatakan bagaimana terjadinya, seperti densely, loudly, seriously, carefully, slowly, etc. Contoh, he reads the instruction carefully. Yang keempat, adverb of frequency digunakan untuk menjelaskan seberapa seringnya terjadi, seperti always, usually, often, sometimes, never, etc. Contoh, he is always happy. Dan yang kelima yaitu adverb of degree digunakan untuk menyatakan seberapa banyak tingkatan terjadi, seperti just, to, very, quite, enough, which. Contoh, I just give you cup of coffee. Pertemuan keempat yaitu adjective
Definisi adjektif yaitu kata sifat yang digunakan untuk menerangkan noun atau pronoun yang dapat berupa orang, tempat, atau benda. Adapun macam-macam adjektif adalah 1. Adjektif phrase atau bentuk kata yang sederhana yang hanya terdiri dari satu kata atau frase. Contoh, homemade dark chocolate. 2. Compound adjective atau bentuk gabungan dengan part of speech lain seperti noun atau verb untuk membentuk kata baru. Contoh, high speed camera. 3. Adjective position. Letak adjektif pada suatu kalimat yang berada pada posisi tertentu. Contoh, attributive, they are beautiful girls. Post positive, someone special. Predicative, they are beautiful. Yang keempat, adjective order. Jika lebih dari satu adjektif di depannya. Contoh, he had two happy big brown pigeons. Dan yang kelima yaitu adjective degree. Digunakan untuk membuat perbandingan. Contoh, degree, please degree. She is as good as you in math. Today shall be better than yesterday. He was the best of all of us. Yang kelima yaitu simple present tense. Definisi simple present tense. Bentuk kalimat yang menunjukkan pernyataan umum, fakta dan kegiatan yang biasa dilakukan. Fungsi simple present tense yaitu 1. Menyatakan kegiatan yang dilakukan secara berulang. 2. Menyatakan kegiatan peristiwa yang ingin terjadi. Dan 3. Menyatakan peristiwa yang akan terjadi. Adapun macam-macam simple present tense yaitu 1. Simple present tense verbal. Positif, rumusnya yaitu subject plus verb 1 plus s or es plus object. Contohnya yaitu I play tennis every day. Negatif yaitu rumusnya subject plus do or does plus not plus verb 1 plus object. Contohnya yaitu I don't play tennis every day. Interrogatif rumusnya yaitu do or does plus subject plus verb 1 plus object. Contoh, do I play tennis every day? Dan yang kedua yaitu simple present tense nominal. Kalimat positif rumusnya yaitu subject plus to be plus noun verb. Contohnya yaitu she is my English teacher. Negatif rumusnya yaitu subject plus to be plus not plus noun verb. Contoh, I am not teacher. Interrogatif rumusnya yaitu to be plus subject plus noun verb. Contohnya yaitu are they famous dancer? Dan pertemuan keenam yaitu simple past tense. Definisi simple past tense adalah pernyataan kegiatan yang sudah terjadi atau lampau. Adapun time simple past tense yaitu a few days ago, just now, often, an hour ago, and yesterday. Dan macam-macam simple past tense yaitu 1. Simple past tense kata kerja atau verbal. Rumusnya yaitu positif, subject plus verb 2. Negatif, subject plus did plus not plus verb 1 atau infinitive. Interrogatif yaitu did plus subject plus verb 1 or infinitive. Contoh kalimat simple past tense verbal yaitu I read the book last night. Dan yang kedua yaitu simple past tense non kata kerja atau nominal. Rumusnya yaitu untuk kalimat positif subject plus was or were plus noun verb. Negatif yaitu subject plus was or were plus not plus noun verb. Interrogatif yaitu was or were plus subject plus noun verb. Adapun contoh kalimat dari simple past tense nominal yaitu I was famous dancer. Dan pertemuan ketujuh yaitu simple future tense. Simple future tense yaitu bentuk tense yang digunakan untuk menyatakan suatu kegiatan di masa yang akan datang.
Dan fungsi simple future tense yaitu 1. Untuk mengungkapkan gagasan umum, 2. Untuk mendeskripsikan atau menceritakan kebiasaan, 3. Untuk menggambarkan emosi, dan 4. Untuk menyatakan milik atau hubungan personal. Adapun keterangan waktu dari simple future tense yaitu 1. Tomorrow atau besok, next time atau waktu yang akan datang, 2 days later atau 2 hari lagi, yang terakhir dan by and by atau sebentar lagi. Adapun rumus dari simple future tense yaitu untuk kalimat positif, rumusnya subject plus will or shall plus verb one plus object. Contohnya, I will live it. Untuk kalimat negatif yaitu subject plus be plus not plus going to plus verb one plus object. Contohnya yaitu I am not going to live it. Dan kalimat interrogatif rumusnya yaitu be plus subject plus going to plus verb one plus object. Contohnya yaitu am I going to live it. Dan pertemuan ke-8 yaitu geran. Definisi geran yaitu bentuk kata kerja yang diberi huruf tambahan ing dan berfungsi sebagai kata benda. Adapun fungsi geran yaitu 1. Sebagai subjek, 2. Sebagai predikat kata benda, 3. Sebagai objek langsung, dan 4. Sebagai objek dari sebuah preposisi. Dan macam-macam geran yaitu 1. The perfect geran, yaitu untuk menyatakan suatu peristiwa yang terjadi lebih dari peristiwa selanjutnya. Contohnya, he regret not having taken my advice. Dan yang kedua yaitu the passive geran, digunakan di belakang kata kerja seperti want, need, deserve, require. Contoh kalimatnya yaitu this car wants repairing. Pertemuan 9 yaitu artikel. Definisi artikel adalah kata yang digunakan untuk membatasi pengertian dari noun atau kata benda. Dan macam-macam artikel yaitu 1. Definite article, digunakan sebelum countable noun maupun uncountable noun. Dalam definite article, kata the digunakan pada hal yang jelas atau spesifik. Contoh, the place that I just visit is cozy. Yang kedua yaitu indefinite article, digunakan sebelum singular countable noun. Dalam indefinite article, kata I atau an digunakan pada hal yang tidak spesifik. Contoh, he goes to the swimming pool twice a week. Dan yang terakhir yaitu zero article tanpa a, n, and the. Zero article tidak menggunakan artikel a, n, the pada suatu noun. Nama-nama bahasa, olahraga, atau academic subject tidak menggunakan artikel. Contoh, can you speak Japanese? Dan pertemuan 10 yaitu conjunction. Definisi conjunction adalah kata hubung yang menggunakan dua kalimat, dua frasa, atau klausa. Adapun macam-macam conjunction yaitu 1. Coordinating conjunction, digunakan untuk menghubungkan dua gramatikal yang sama seperti for, or, nor, but, and so. Contohnya yaitu he want to eat for he is hungry. Yang kedua, subordinating conjunction, digunakan untuk menghubungkan induk kalimat atau kalimat inti. Contohnya, you can contact me whenever you want. Dan yang terakhir yaitu correlative conjunction atau kata penghubung yang memiliki pasangan masing-masing. Contoh kalimatnya yaitu Maryam is as beautiful as her mother. Pertemuan ke-11 yaitu preposition. Preposition definisinya yaitu kata yang berfungsi untuk menunjukkan hubungan antara objek dengan bagian lain dalam kalimat. Adapun macam-macam preposition ialah 1. Preposition of time, yang digunakan untuk menunjukkan waktu seperti after, before, for, from, and since. Contoh, I am looking for a place to stay for a few months.
Yang kedua yaitu preposition of place, digunakan untuk menunjukkan tempat atau posisi seperti on, at, it, to. Contohnya yaitu there's a bowl of strawberries on the table. Dan yang ketiga yaitu preposition of movement, atau digunakan untuk menunjukkan gerakan seperti around, away, inside, etc. Contoh kalimatnya yaitu a stray cat keeps coming inside my house. Yang keempat adalah preposition of fact, atau digunakan untuk menunjukkan antara objek dengan kata lain dalam kalimat seperti by, in, like, on, with, dan without. Contoh kalimatnya yaitu we were there by plane but we returned by train. Dan yang terakhir ialah preposition of purpose, digunakan untuk menunjukkan antara objek dengan kata lain dalam kalimat seperti for. Dan contohnya ialah do you know how to set a table for dinner? Dan yang terakhir yaitu present perfect tense. Present perfect tense definisinya ialah kata kerja yang menggambarkan adanya sebuah kegiatan yang terjadi di masa lampau atau dapat digunakan sebagai kata penghubung antara masa lampau dengan masa sekarang. Dan keterangan waktu present perfect tense yaitu just, already, yet, before, still, since, and for. Adapun macam-macam present perfect tense yaitu 1. Present perfect tense verbal, atau digunakan dalam menjalankan suatu peristiwa yang sudah terjadi dan digunakan untuk menceritakan aktivitas di masa lampau dan masih berlangsung hingga sekarang. Adapun rumus dan contoh kalimatnya yaitu untuk kalimat positif rumusnya ialah subject plus auxiliary verb plus verb 3. Dan contoh kalimatnya yaitu she have just arrived here. Dan kalimat negatif rumusnya adalah subject plus auxiliary verb plus not plus verb 3. Contoh kalimatnya adalah he has not applied any job yet. Interrogatif rumusnya adalah auxiliary verb plus subject plus verb 3. Dan contoh kalimatnya yaitu has Mira already gone to Australia. Dan yang terakhir yaitu present perfect tense nominal, atau tense yang tidak menggunakan kata kerja tetapi menggunakan kata sifat, kata benda, dan kata keterangan. Adapun rumus dan contoh kalimat dari present perfect tense nominal yaitu untuk kalimat positif menggunakan rumus subject plus auxiliary verb plus been plus adjective or noun plus for or sign. Contoh kalimatnya yaitu I have been going to Mr. Gamble's house one time this week. Dan untuk kalimat negatif itu menggunakan rumus subject plus auxiliary verb plus not plus been plus adjective or noun or adverb plus for or sign. Dan contoh kalimatnya ialah he still has not been finished the homework. Dan untuk kalimat interrogatif menggunakan rumus auxiliary verb plus subject plus been plus adjective or noun or adverb plus for or sign. Dan contoh kalimatnya ialah have you ever been to Yogyakarta? Dan itulah rangkuman dan kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi di setiap pertemuan. Saya Indah Dani mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.